Saudara, saya percaya bahwa kita semuanya sedang disiapkan Tuhan hari-hari ini, saudara ya, untuk menghadapi begitu banyak hal yang akan terjadi. Saudara, kalau kita lihat dari sejak awal Januari ya sampai hari ini, maka Indonesia ini sedang dilanda begitu banyak musibah. Saya tidak tahu apa saudara mengikuti, tapi tiap hari ada begitu banyak hal yang terjadi. Saudara, ratusan orang yang meninggal, dan kemarin sekali lagi saudara ya, tanah longsor melanda Banjarnegara. Saudara ya, satu desa itu tertutup semuanya. Diperkirakan saudara ratusan orang lagi meninggal dan sampai sekarang belum bisa dievakuasi, saudara ya. Dan kemudian saudara, tadi pagi kalau saudara baca koran sempat saudara, maka NTT kembali lagi dilanda dengan banjir besar. Nah saudara, ini semua saudara Tuhan sudah bilang. Tuhan sudah bilang dari awal tahun-tahun lalu, saudara. Tuhan sudah berkata bahwa tahun 2006 ini tahun yang makin parah. Dan karena itu saudara, Desember Tuhan suruh kami ke Semarang sama-sama ya, untuk membuat sesuatu, yaitu untuk menyiapkan kita semuanya. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, saudara, itu bukan peristiwa KKR, bukan hanya sekedar supaya kita pulih atau supaya kitanya itu mengalami sesuatu di akhir tahun. Tapi sekali lagi pada waktu saudara berangkat ke Semarang, sebagian ataupun yang tidak, hari ini saya mau berkata, Allah sedang memanggil saudara untuk menjadi penjaga-penjaga. Saudara, ini yang hari ini saya mau supaya setiap orang benar-benar sadar. Saudara dan saya dipanggil buat jadi penjaga, saudara. Ya, untuk saudara berdoa, untuk saudara sungguh-sungguh siap siaga, untuk saudara sungguh-sungguh ngerti, saudara. Ini bukan waktunya santai-santai. Ini bukan waktunya, saudara ya, kita hanya mikirin, saudara, yang namanya shopping atau ngobrol, saudara, atau kemudian makan-makan, saudara. Saudara, please, saya mau supaya saudara sadar sesadar-sadarnya. Saudara dan saya dipanggil sungguh-sungguh untuk menjadi penjaga. Penjaga buat bangsa ini. Kalau saudara merasa belum bisa buat bangsa ini, penjaga buat kota saudara. Kalau saudara belum sanggup buat kota saudara, buat daerah saudara lah ya. Supaya daerah ini jangan dilanda dengan segala macam rencana iblis. Saudara, kemudian kalau saudara berkata, ya buat daerah ini masih berat lah, ya berdoa, berjaga buat keluarga saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan direncanakan iblis. Iblis sedang merencanakan kejahatan. Kalau saudara ikuti berapa orang yang ke Semarang, mungkin kalau banyak saya nggak perlu ulang, saudara ya. Nah, tapi yang saya mau katakan, saudara, Tuhan itu berkatakan ada 3 bencana atau 3 saudara sesuatu yang akan terjadi, saudara, mulai tahun ini dan terus ke tahun-tahun depan. Saudara, yang pertama adalah iblis berusaha untuk membunuh saudara 1/4 daripada bumi. Coba saudara bayangin ya, 1/4 daripada bumi. Jadi kalau misalnya di Indonesia ya 1/4 lah daripada Indonesia. Saudara, berapa banyak yang akan meninggal? Saudara, ratusan ini belum apa-apa. Nah, tetapi tujuannya adalah apa? Saudara berdoa dan berjaga. Pertama, supaya kalau bisa itu jumlah ditekan. Supaya makin banyak orang yang diselamatkan. Dan tidak banyak orang yang dibawa kepada maut. Tapi yang kedua juga, supaya keluarga-keluarga kita, saudara ya, yang sebenarnya belum waktunya. Tapi mungkin karena dosa, mungkin karena mereka tidak berjaga-jaga, mungkin karena mereka, saudara ya, terus terbawa sama dunia, iblis mau bawa pulang. Saya berdoa supaya saudara ngerti. Ini ceritanya begini ya. Tuhan ingin membawa kepada lawatan. Tuhan ingin membawa supaya saudara dan banyak orang di luar itu diselamatkan dan mencapai garis akhir. Iblis tahu akan rencana itu. Karena itu iblis akan bergerak lebih cepat dari Tuhan kalau bisa. Supaya orang-orang yang seharusnya diselamatkan ini mati duluan. Dan dia mati sebelum waktunya, saudara. Supaya mereka ini binasa. Ini juga rencana iblis. Supaya orang-orang yang seharusnya mencapai garis akhir, orang-orang yang punya dampak luar biasa, mungkin saudara akan dipakai soal keuangan, mungkin saudara akan dipakai bersaksi buat jiwa-jiwa, mungkin saudara akan dipakai buat memenangkan keluarga saudara. Ini kalau bisa saudara dia hantam supaya mati, supaya ngalamin kecelakaan, mengalami kepahitan, supaya mereka ini tidak punya dampak. Dan mereka ini mungkin cuma sekedar Kristen, tapi mereka tidak akan bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Nah, saudara bayangkan, itu rencana iblis ngeri. Nah, saudara harus berdoa sungguh untuk suami-suami kita, saudara ya. Jangan sampai dia buka celah dan iblis ambil pada waktu mereka sedang buka celah, saudara ya.
Karena itu kita sungguh-sungguh berdoa. Saya ditelepon dan saya terima begitu banyak berita, saudara ya. Mereka yang WL, saudara, mereka yang dulunya pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Mereka bisa jatuh, saudara, dengan pelacur, jatuh dengan apalah, saudara ya, istilahnya hal-hal yang sepele-sepele, saudara. Dengan judi, saudara. Iblis ini sedang coba, saudara, buat tarik. Nah, kita diminta untuk menjadi penjaga, untuk berdoa. Seharusnya saudara itu seperti imam yang bawa persembahan, saudara. Dan saudara berkata, ampuni Tuhan kalau ada yang salah di keluarga kami. Kami minta kau tutup bungkus lagi. Kami minta supaya kalau kami ini ada yang nyimpang ke kiri mungkin, atau ke kanan ya, kami minta dikembalikan karena penyesatan ada di mana-mana. Saudara, saya berdoa supaya saudara menangkap. Kenapa saudara ya, Semarang diadakan. Tuhan tidak berhenti sampai di Semarang. Saudara, saya juga seperti saya khotbah, saya mau share dan saya mau supaya saudara mendukung doa, karena ini urusan sama-sama, tidak mungkin cuma satu kelompok. Tuhan suruh kami untuk keliling, saudara ya, keliling Indonesia. Saudara, nanti Februari ini tanggal 23, 24 Tuhan suruh kami adakan di Lampung. Saudara, secara manusia kami tidak cari uang, itu keluarnya banyak, saudara. Saudara, Tuhan suruh kami lakukan apa, kami buat. Saudara, kami tidak mikir pakai dana. Bahkan kami sudah berkata sama orang-orang yang di Lampung, berapapun dananya yang kalau nanti misalnya kolektor tidak cukup, kami tutup. Ya, tidak tahu dari mana, bagi-bagilah. Ya. Pokoknya saya bilang, karena kita tahu bahwa ini rencana Tuhan. Buat orang-orang bukan cuma yang di Pulau Jawa, tetapi juga nanti yang akan di Lampung, saudara. Kemudian nanti kita akan buat di Kalimantan, dibuat di Sulawesi, kita akan buat di Papua, saudara. Dan Tuhan juga mungkin suruh buat di Jakarta supaya kita minta sungguh pemerintahan Allah itu datang atas Indonesia. Doakan sungguh ini hal-hal yang Tuhan sedang suruh kami untuk keliling, saudara ya, untuk memberkati saudara kemana-mana. Saudara, dan buat kami ini tugas yang berat. Kami tahu, bahkan kemarin Tuhan berkata begini kepada kami. Tuhan gak bilang harus, tapi Tuhan bilang begini, relakah engkau membayar harganya? Karena Tuhan berkata, ini bukan KKR, tapi ini adalah sebuah peperangan. Ini bukan cuma KKR, tapi ini adalah menahan setiap rencana iblis. Dan Tuhan berkata, biar bagaimanapun perang selalu mahal. Saudara, kalau saudara pelajari sejarah, saya tidak tahu karena di sini hampir semuanya wanita, ya, kecuali yang pria, saudara ya. Maka mungkin saudara tidak pernah baca, saudara ya, bagaimana perang itu mahalnya luar biasa. Perang itu lebih mahal daripada masalah pendidikan. Perang itu lebih mahal daripada soal, saudara ya. Misalnya, saudara, masalah membangun sebuah kota, perang itu mahalnya bukan main, saudara. Nah, Tuhan berkata, ini masalah perang. Dan perang itu memang mahal. Dari zaman dulu tidak ada perang murah, itu tidak ada, saudara ya. Perang itu mahal. Perang itu butuh korban. Baik yang namanya tenaga, baik yang namanya saudara jiwa, baik yang namanya saudara uang, semuanya, saudara. Dan saya sedang menghimbau supaya kita semuanya mengerti. Ini bukan perang sudah berakhir. Perang baru dimulai. Perang baru dimulai. Saudara, iblis punya rencana yang sangat buruk untuk Indonesia. Dan perang sedang dimulai. Saya berdoa supaya setiap dari saudara benar-benar sadar. Yang pertama adalah rencana iblis untuk membawa begitu banyak kepada kematian, maut. Saudara, yang kedua, seperti yang dibacakan waktu di Semarang, saudara, bahwa rencana iblis, saudara, adalah untuk membuat yang namanya aniaya. Ya, di mana-mana, saudara, iblis akan membuat aniaya. Anak-anak Tuhan akan ditekan dengan spirit yang rasanya jadi letih, lesu, saudara ya. Rasanya ini kayak orang, aduh, bangun tidur aja mungkin udah badan sakit semua, sampai tidak pengen berdoa. Ini aniaya, saudara, yang iblis sedang buat. Tapi tidak cuma itu. Saudara, engkau akan lihat bahwa susah sekali untuk menjebolkan proyek-proyek rasanya ya. Kemudian saudara, engkau akan lihat bahwa orang Kristen akan dipersulit, di mana-mana dipersulit, saudara. Nah, saya mau supaya saudara ngerti, kita ini berdoa. Kita berdoa karena kita tahu ya, itu rencana iblis. Tapi rencana Tuhan justru akan membalikan pur jadi purim. Artinya saudara, semua rencana iblis untuk penganiayaan akan membuat kita semakin kuat, akan membuat justru terobosan-terobosan. Ya, iblis, kalau saudara bacain Alkitab saudara, iblis pernah buat supaya orang tidak berdoa. Zamannya Daniel. Tapi akibatnya seluruh negeri suruh berdoa dan takut akan Allahnya Daniel. Betul? Iblis pernah buat penganiayaan di mana semua orang harus menyembah patung. Tapi Sadra dan Mesah membalikkan itu, membuat semua orang harus menyembah Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego.
Iblis pernah buat untuk menghabisi orang Yahudi, yaitu hari Pur. Tapi Tuhan buat bahwa hari itu orang Yahudi menghabisi semua musuhnya. Dan ini rencana Tuhan. Tapi kita tidak bisa diam saja. Kita tidak bisa, saudara, santai-santai saja. Kita tahu ada singa yang harus dihadapi. Kita tahu harus ada dapur api yang harus dilewati. Kita tahu kita harus perang seperti Esther. Kita harus puasa. Kita harus menghadap raja. Nah, saya berdoa supaya orang Kristen ngerti. Karena saya tahu Tuhan berkata walaupun sudah diomongin, masih banyak yang gak ngerti-ngerti. Masih banyak yang berpikir, ya santai-santai aja deh. Ya, padahal enggak. Hidup mati banyak orang di tangan saudara. Kesuksesan keluargamu, keselamatan anak-anakmu di tangan saudara. Saudara, Tuhan mau mereka selamat. Tuhan mau kita mengalami terobosan. Tuhan mau Indonesia dipulihkan. Tuhan mau keluarga kita diselamatkan. Tapi tetap harus ada orang yang berperang. Harus ada orang yang menjaga. Harus ada orang yang berbuat sesuatu. Nah, saudara, yang ketiga, jelas saudara dibacakan di situ bahwa iblis akan membuat goncangan sehingga yang namanya bintang-bintang itu berjatuhan. Saudara, ini bicara tentang anak-anak Tuhan. Bintang-bintang tidak pernah bicara tentang anak-anak dunia, tapi bintang-bintang ini bicara tentang orang yang punya dampak, orang yang punya, saudara ya, kuasa, orang-orang yang tinggi yang disorot, saudara ya, ini akan berjatuhan. Pemimpin-pemimpin. Saudara, berdoa sungguh berdoa untuk para pemimpin. Karena iblis akan buat kegoncangan di antara para pemimpin. Baik pemimpin politik, pemimpin sekuler, pemimpin saudara maupun di dalam pemimpin gereja. Saudara, kan iblis buat jebakan demi jebakan, saudara. Nah, saya berdoa supaya kita ini dipanggil jadi penjaga. Saya kenapa kemanapun saya pergi hari-hari ini, saudara, saya bicara ini. Karena saya tahu, kami, saudara ya, hamba-hamba Tuhan, kami pemimpin-pemimpin, kami tidak akan bisa bertahan dan berdiri kalau tidak didukung dengan doa. Dan ada banyak orang yang bisa berdiri menjadi penjaga-penjaga. Kami sungguh butuh dukungan. Kami sungguh butuh dukungan. Persatuan itu bukan pegangan-pegangan tangan tok gitu, saudara ya. Tapi pulang lupa lagi gitu ya, nyanyi. Kau saudaraku, kau saudariku, saudara pulang gontok-gontokan gitu ya, saudara ya. Kadang-kadang itu kita terlalu, lip service-nya itu tinggi banget, saudara ya. Terus kemudian saudara janjinya, kalau sudah acara begitu ya, saudara, tapi pulang lupa lagi. Tapi saya mau supaya kita ngerti. Tiap orang berdiri pada posisimu. Ya, jangan sampai posisimu itu lubang. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, saudara ya, saya diingatkan Tuhan berkali-kali soal setiap orang harus berdiri di posisinya. Saudara, kita tahu ceritanya tentang kapal Titanic gitu ya. Saudara, kapal Titanic itu katanya kan mereka bilang kapal yang tidak mungkin tenggelam. Kapal yang tidak mungkin tenggelam. Nah, saudara, malam itu, saudara ya, pada waktu gelap mereka melewati es, saudara. Itu tuh terdengar, gitu saudara, gitu saudara. Nah, itu sebenarnya, saudara ya, seseorang yang bagian di bawah itu sudah dengar. Seandainya dia tidak meremehkan, dia benar-benar berjaga, dia dengar yang di bagian bawah dan dia memeriksa, dia akan tahu, saudara, bahwa itu sudah ada robekan kecil. Dan kalau robekan kecil itu ditangani, maka kapal itu tidak pernah tenggelam. Saudara, kesalahan kedua, saudara, pada saat itu sebenarnya navigatornya tahu bahwa mereka melewati gunung es. Karena itu bisa dicek, ada radarnya, saudara. Tapi itu sudah malam. Jadi mereka berkata, sudah malam, saya sudah berhenti tugas. Itu kejadiannya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Jadi mereka itu pikir kapal ini dijalankan secara otomatis, radar dijalankan otomatis, mereka tidur. Seandainya malam itu penjaga radarnya tetap berjaga-jaga, maka mereka tahu bahwa mereka sedang menabrak gunung es, saudara. Nah, terus kemudian nggak sampai di situ. Saudara, jam 3 pagi air sudah mulai merembes. Dan bagian mesin seharusnya itu mengontrol setiap jam. Seandainya mereka juga melakukan tiap jam, mereka tahu sudah mulai merembes, itu tinggal ditutup satu bagian, saudara. Dan tidak akan sampai naik ke atas. Tidak akan jebol semuanya, saudara. Tetapi itu ada 3-4 orang
yang melupakan tugasnya. Mereka berpikir, tidak apa-apa lah, tidak usah ngontrol tiap jam. Nanti aja lah 6 jam, nanti kalau udah bangun. Yang radar berkata, tidak apa-apa, malam oke, udahlah biarin jalan, saya tidur dulu. Yang dengar suara brak juga berkata, tidak apa-apa lah, tadi dengar apalah, mungkin tikus ketabrak, tidak tahu, atau hiu ketabrak, gitu saudara ya. Dan mereka juga berkata, nah ini. Seringkali kita berpikir, bahwa kalau kita lalai soal yang kecil, kalau kita tidak berdiri di tugas kita, maka oke-oke saja. Saudara mungkin berkata, saya ini bukan hamba Tuhan, saya ini bukan pemimpin pujian, saya bukan orang yang bertanggung jawab. Saudara, saya rasa mereka semua berkata, saya bukan mahkodanya, saya bukan orang yang kapten kapalnya, saya bukan orang yang paling bertanggung jawab untuk ini semua. Tapi saudara, saya mau berkata, hampir semua saudara ya, kesalahan atau kekalahan besar itu tidak ditentukan oleh pemimpinnya saudara, tapi ditentukan karena ada orang yang melalaikan tugasnya dengan tidak berdiri pada tempatnya. Kalau saudara tahu peristiwa Pearl Harbor juga sama, itu petugas radarnya juga karena pagi hari Minggu jam 5 pagi dia tidak standby di tempat. Saudara, ada begitu banyak sejarah mengatakan, saudara, setiap kekalahan besar itu selalu bukan ditentukan karena kesalahan orang yang kita pikir bertanggung jawab, tapi kesalahan kecil karena seseorang tidak berdiri di tempatnya. Saya berdoa supaya setiap kita, saya tahu kita semua cuma punya bagian kecil. Kita bukan orang yang paling menentukan di dalam negara ini. Tapi jangan pernah berpikir bahwa bagian saudara itu begitu kecil sehingga saudara tidak diperhitungkan. Kalau kita lalai berdiri di tempat kita, itu kapal bisa tenggelam. Ini bicara kapal kehidupan, ini bicara kapal keluarga, ini bicara tentang kapal perusahaan, ini bicara tentang persekutuan, bahkan tentang bangsa ini. Saya berdoa supaya saudara mengerti sungguh. Amin. Oke, saudara, karena itu mari berdoa sungguh-sungguh. Mari kita buka saudara di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 1, saudara jawab ayat 2, demikian seterusnya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata. Lalu orang itu menatap mereka dan dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri lalu berjalan kiat kemari. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya. Saudara, saya mau membahas dari dua sisi, yaitu dari sisi Petrus dan Yohanes dan dari sisi orang yang lumpuh itu. Saudara, ada banyak, saya mulai dari sisi orang yang lumpuh itu, saudara ya. Ada banyak orang Kristen saat ini sebenarnya sama kondisinya dengan kondisi dari orang yang lumpuh ini, saudara. Saudara, mereka tidak ngerti bahwa hidupnya itu sudah sangat dekat dengan Tuhan, ya, sangat dekat dengan lawatan, sangat dekat dengan bait Allah, sangat dekat dengan rencana Allah, sangat dekat dengan hadirat Allah dalam tanda kutip, saudara, tetapi dia tidak sampai. Hampir sampai ke sana, tapi tidak sampai, hampir sampai. Saudara, dan dia ada di pintu gerbang yang namanya pintu gerbang indah. Saudara, nah ini orang Kristen itu suka. Dan dia sudah puas dengan sesuatu yang indah. Saudara, kita berkata gini, wah hadirat Tuhannya enak, indah, rasanya merinding. Udah puas sampai di situ. Tapi tetap lumpuh. Nggak pernah jalan. Kerohaniannya nggak pernah berubah. Nggak pernah melakukan sesuatu apapun. Rencana Allah nggak pernah jadi dalam hidupnya. Tetap di situ. Saudara ya. Tapi di gerbang indah loh. Nggak di gerbang jelek. Saudara, sangat dekat. Saudara, keluarganya indah. Tidak ada yang ribut kok. Ya, suami saya oke.
Saya oke, anak-anak oke. Tapi tidak ada pertumbuhan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Kita tidak buat sesuatu buat Tuhan. Keluarga kita tidak punya tujuan buat Tuhan. Saudara, bahkan mungkin pelayanan saudara juga indah. Tapi tidak ada dampak. Karena indah, maksudnya nyanyi pujian, saudara ya. Nyembah Tuhan, saudara. Habis itu pulang, makan, tidak ada yang ribut. Oh indah toh, saudara ya. Tapi tidak buat dampak. Lumpuh, tidak ada kemajuan. Tidak ada perjalanan rohani yang baru. Tidak ada sesuatu yang ajaib terjadi. Tidak ada dampak buat orang lain, saudara. Tetap lumpuh, tetap lumpuh. Saudara. Cirinya sudah indah. Nyaris dekat. Tapi tidak pernah sampai. Tidak pernah sampai. Saudara, yang kedua cirinya apa? Ini orang terus minta sedekah. Saudara, sedekah ini uang kecil. Dia tidak pernah bisa mengharapkan yang besar. Dia selalu mengharapkan yang kecil. Saudara, ada banyak kebaktian. Cukup, saudara. Kalau bisa gini, aduh bisa nangis sedikit, cukup katanya, saudara ya. Ini mengharapkan yang kecil. Cuma mengharapkan sedekah dari Tuhan. Saudara, kita doa pagi mungkin. Saudara, kita tidak ngarepin apa-apa. Kita cuma laporan Tuhan Yesus, terima kasih semuanya berkati makanan, minuman. Amin. Selesai. Kenapa kita enggak? Kita cuma begini. Saya sih cuma ngarepin Tuhan bilang gini, iya nak, tak berkatin. Udah. Kita enggak berharap Tuhan bicara. Kita enggak berharap Tuhan nyatakan rencananya. Enggak ngasih tugas hari ini kita mesti ngapain. Nah, kita cuma ngarepin sedekah. Tuhan berkata, ya, udah tak berkatin. Selesai. Saudara, di dalam pelayanan juga sama. Kita tidak tanya lagi kemana Tuhan mau bawa kita. Karena kita lumpuh. Kita cuma melakukan rutinitas. Dan kita cuma harapkan sedekah. Sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil. Dan berapa banyak kita seperti itu. Saudara, saya berdoa. Supaya kita nangkep. Kalau kita ini seperti itu. Kita mulai berkata, Tuhan, aku tidak pernah puas. Hanya jadi orang yang lumpuh. Duduk di gerbang indah dan mengharapkan sedekah. Sudah waktunya, saudara. Kita tidak jadi pengemis-pengemis elite. Atau tidak jadi pengemis-pengemis, saudara ya. Yang terus-menerus di situ abadi. Nyaris dekat. Tapi tidak pernah sampai. Kemudian saat itu, saudara, kalau saudara lihat ayat selanjutnya. Ya, dia lihat, saudara, bagaimana Petrus berkata, lihat. Dia bilang ya, kepada kami. Nanti saya terangkan itu, saudara. Tetapi kemudian saudara Petrus memegang. Dan yang ajaib, kita langsung loncat saja, saudara. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu. Dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri. Lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ada beberapa hal yang saudara bisa lakukan. Yang pertama, saudara, kalau kita jadi orang yang seperti itu, kita mulai lihat, saudara, pandang Tuhan. Ya. Saudara, jangan sampai saudara cuma pandang kalau orang ngasih sedekah dia. Yang kelihatan ini cuma apanya? Tangannya, betul nggak? Yang ngasih. Karena itu semua orang pengemis selalu nunduk, betul kan? Makanya Petrus berkata apa? Lihat kepada kami. Dia mau bilang gini, jangan cari tangannya. Lihat wajahku. Mata dengan mata. Saudara, nah apa yang saya mau katakan? Saudara, terlalu banyak orang Kristen ini lihat tangan Tuhan. Pokoknya aku disembuhin, aku diberkati, aku ditolong sedikit, aku diurapi, selesai. Ini semua bicara tentang tangan. Tapi saya mau bilang ini sudah waktunya. Saudara berkata, Tuhan enggak. Aku enggak mau lihat tanganmu tok. Aku mau lihat matamu, aku mau lihat wajah. Dan wajah ini bicara apa? Kenal. Saudara, susah buat saudara ya kalau tangan dijejer-jejer dan saudara kan susah. Suruh beda ini tangan siapa. Walaupun saudara kenal nih sama saya, saudara lihat tangan saya belum tentu tahu ini tangan saya, betul kan? Bisa mirip-mirip kan? Tapi kalau wajah kan enggak. Saudara tahu, oh ini punya Bu Iin, gitu kan? Saya kemarin dulu ada foto, saudara ya. Ada foto penari, saudara. Tapi fotonya dibuat samar,
Dan kemudian dibuat juga tidak kelihatan warna bajunya. Nah, itu fotonya tuh semua lagi begini gitu, saudara, tangannya lagi ke atas gitu ya. Nah, kami sibuk, nah yo, tangan siapa ini? Nggak ada yang tahu, saudara ya. Ini tangan siapa? Yang punya sih merasa, ini kalau tidak salah tangan saya, ini kalau tidak salah tangan saya, saudara ya. Tapi orang lain nggak ada yang tahu. Ini tangan siapa? Nggak tahu. Karena terlalu mirip, apalagi dibungkus sama baju rebana, tambahin selendang, udah nggak tahu saudara itu tangan siapa. Tapi kalau muka, walaupun samar nih, orang langsung tahu, oh Bu Iin, betul kan? Saudara ya, kenapa? Karena wajah ini bicara pengenalan. Tuhan mau bilang, seberapa engkau tahu, seberapa engkau kenal, seberapa engkau intim sama aku. Hari-hari ini kalau saudara tidak intim sama Tuhan, aduh, saudara cuma jadi pengemis. Baik itu di dalam pelayanan dimanapun. Tapi kalau saudara intim, saudara akan dapat. Saudara. Dan saya berdoa saudara pada waktu dia berkata, lihat. Itu bicara mata. Saudara, mata itu ya bisa bicara begitu banyak. Dan saya berdoa kalau saudara kenal seseorang punya keintiman begitu dekat, maka saudara akan melihat matanya. Dan matanya akan bicara sangat banyak. Dan sangat banyak. Saudara, hari-hari ini saya makin berkata, wow Tuhan kau baik dan sangat baik. Keintiman dia itu makin dekat, bukan makin jauh. Saudara, dia makin detail dalam segala hal. Saudara, waktu peristiwa-peristiwa ya, acara-acara Semarang, Desember, Cirebon dan sebagainya, Tuhan itu tidak pernah ngomong global, saudara. Tuhan itu sampai ngomong jelas loh, saudara. Ya, jam berapa dia mau datang, ya, dia mau pembukaannya apa, dia mau acaranya seperti apa. Saudara, dia ngomong semua. Saudara, tapi saya sedang hari-hari ini sedang berkata, Tuhan, kau itu luar biasa. Selesai semuanya itu saya langsung ke Amerika, saudara. Di Amerika saya ngalamin begitu banyak hal. Karena memang peperangan semakin panas, saudara. Saudara, dan namanya, saudara ya, kuasa-kuasa kegelapan semakin merajalela. Iblis semakin sodorkan banyak hal. Ya, nanti saya akan bawa lebih lagi. Tapi saya benar-benar capek, saudara. Pulang dari Amerika itu baru Selasa yang lalu, sore, saudara ya. Sebenarnya itu sudah benar-benar, saudara, jujur ya, tubuh jiwa roh habis, habis, benar-benar habis. Rasanya udah ngeletak gitu. Kalau mau tuh saya sampai guyon sama teman-teman saya bilang gini, kalau boleh nih ya, gue pengen pingsan 3 hari gitu ya. Baru rasanya itu bisa selesai. Kenapa? Karena kalau cuma tidur, itu pikiran masih, semua urusan Mahanaim numpuk, saudara ya. Urusan jadwal pelayanan sudah mulai start lagi, saudara. Kemudian hal-hal yang saya mesti ambil keputusan, beresin ini dan itu, saudara. Saya bilang, kalau cuma tidur tidak bisa. Beban di sini ini tidak pernah lepas, saudara ya. Pingsan harusnya. Tapi juga tidak mungkin kan memingsankan diri, juga tidak mungkin, saudara ya. Saudara, saya cuma ketawa dan bilang sama teman-teman, aduh, seandainya bisa pingsan 3 hari dan bangun semua masalah sudah selesai, saya bilang. Seandainya, tapi kalau pingsan dan bangun masalah tambah banyak ya nggak mau, saudara ya. Kan namanya cuma menunda itu. Nah, terus kemudian saudara, paginya, Rabunya, dalam kondisi yang capek, tapi memang masih jet lag. Jadi maksudnya jamnya masih beda. Jam 2 itu Tuhan bangunin dan Tuhan bilang doa. Saya ke kamar depan, saya doa, saudara. Nah, waktu saya berlutut doa, tiba-tiba itu Tuhan, saya tahu Tuhan hadir. Saya tahu Tuhan hadir, tapi saya di belakang saya. Saya nggak bisa noleh, sudah. Gak tahu kenapa, kayak nggak bisa noleh. Padahal saya tahu dia ada di belakang saya. Sudah, dan Tuhan itu begitu kreatif, begitu intim. Saya berkata, wow. Saudara, dia selalu datang dengan cara yang berbeda. Tapi kali ini, buat saya itu sentuhannya wow banget, saudara. Dia jalan dari belakangnya. Saya bisa rasain dia jalan. Saya sudah mulai nangis, tapi saya nggak bisa noleh. Terus kemudian dia berdiri persis di samping saya. Dan dia mulai berbisik di telinga saya. Dan dia mulai berkata, terima kasih ya buat semuanya yang engkau buat. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, tidak selayaknya engkau bilang terima kasih. Seharusnya saya yang bilang terima kasih. Karena saya boleh dipakai, saya boleh diberkati, saya boleh makan, saya boleh dikasihi begini rupa, saya terima kasih. Tapi dia bilang, dia bisik, dia bilang terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Saudara, dan kemudian dia tiba-tiba, saudara, itu kayak dia gelar kain. Dia gelar kain gitu ya, berat, saudara. Terus dia tiduran di situ. Saudara, saya berkata, Tuhan. Orang lain kalau tak ceritain mungkin gak bisa percaya Tuhan itu semesra itu, sedekat itu, seintim itu. Saudara, dia tidur di situ, tidur separuh badan gitu ya, begini gitu, saudara. Terus
Terus dia bilang, sini kamu tidur di situ. Saya tidur juga separuh badan. Muka dengan muka, saudara, dekat kami. Saudara, badan dengan badan dekat. Terus dari tangannya itu tiba-tiba di tangannya ada anggur, saudara. Dan dia suapkan satu demi satu. Dia suapkan 5 anggur di mulut saya. Dia suapkan anggur yang pertama. Dia suapkan anggur yang kedua. Saudara, dan matanya dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong, kalau tadi dibisikin dia ngomong, saudara. Tapi kalau yang kali ini, saudara, dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong dari mulutnya, tapi dia ngomong dari matanya. Saudara, itu seolah-olah dari matanya berkata, ini anggur yang pertama, aku tahu kamu letih. Dan aku mau supaya keletihanmu dihapuskan dengan semua cintaku, kekuatanku. Banyak yang dia ngomong dari matanya. Saudara, saya tidak bisa apa-apa, saya cuma nangis dan nangis. Dan sebelum dia pulang, saudara, sebelum dia hilang, dia tersenyum dan bilang begini sama saya. Kamu lupa kan? Ini tanggal berapa? Ini hari apa? Saya tidak ingat. Itu tanggal berapa? Ya mungkin pulang dari Amerika membuat saya lupa hari apa, ini tanggal berapa. Saudara ya, habis di sana sudah repot, di sini repot lagi gitu kan ceritanya. Jadi udahlah, nggak tahu lah. Pusing saya gitu, saudara. Jadi saya bilang, saya nggak tahu ini tanggal berapa, ini hari apa. Terus Tuhan bilang, ini tanggal 18 Januari. Dan dia bilang, kamu lupa kan? Saudara, tanggal 18 Januari itu anak saya yang ketiga ulang tahun. Kalau dia masih ada, usianya 5 tahun, tanggal 18 Januari. Saya itu sudah lupa loh, saudara. Saya lupa dia sudah tidak ada di sini, ya dia sudah di surga sana. Tapi itu Tuhan tidak lupa. Dia bilang, kenapa aku datang hari ini? Aku masih ingat korban yang engkau letakkan. Bagaimana engkau kubiarkan punya anak yang cacat, tapi engkau masih bisa bersyukur. Masih bisa tetap setia, masih bisa tetap mengasihiku. Engkau masih tetap tidak berubah. Aku ingat korban yang kau letakkan. Saudara, korban yang diletakkan itu bukan anaknya, saudara ya. Banyak orang salah ngerti, saudara. Tetapi bicara soal reaksi kita. Itu loh korban yang sesungguhnya, itu bukan Ishaknya, saudara. Tetapi reaksi Abraham, ketaatan Abraham, saudara, itu loh korban yang sesungguhnya. Jadi setiap kali engkau mengalami sesuatu yang tidak enak dan engkau bisa bereaksi baik, itu saudara, itu loh korban yang sebenarnya, saudara. Dan saya berkata, bagaimana mungkin aku sudah lupa? Engkau tidak lupa Tuhan. Dia bilang, nak, setiap tetes air mata anak-anakku, setiap pengorbanan mereka, setiap ucapan syukur mereka, aku tidak pernah lupa. Aku catat. Saudara, dia itu begitu luar biasa. Keintiman yang dia sedang tawarkan, dia mau bilang, ayo, ya, tatap mataku. Temukan sejuta cinta istilahnya. Ya, temukan sejuta gelora. Temukan sejuta pengertian di mataku. Saudara, hari-hari ini, saudara ya, saya merasakan Tuhan mau berkata, nak, kamu tidak tahu apa yang aku punya buat engkau. Masa engkau puas hanya dengan sedekah? Engkau puas hanya berkata, ya aku bisa angkat tangan berbahasa roh, selesai. Aku masih punya begitu banyak hal. Kalian mau enggak? Tapi itu tidak akan pernah terjadi tanpa keintiman. Dan keintiman itu tidak pernah bisa bareng-bareng begini, saudara. Keintiman itu harus kau bangun sendiri dengan Tuhan. Sendiri dengan Tuhan. Saya berdoa supaya kita menjadi orang yang tidak memandang cuma tangannya, tapi menjadi orang yang memandang wajahnya dan memandang seluruh yang matanya hendak katakan kepada saudara. Saudara, dan tidak berhenti sampai di situ. Dia memberikan saudara ya tangannya dituntun, dipegang dan membuat dia berdiri. Amin. Saudara, hari-hari ini Tuhan bilang, aku kasih kekuatanku, nak, ayo berdiri. Tapi kita mau enggak berdiri? Kalau orang itu lumpuh berkata, enggak, aku enggak bisa berdiri. Aku lebih enak duduk. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Saudara, duduk kadang-kadang memang lebih enak daripada berdiri. Berdiri lebih capek, betul kan? Jadi hari-hari ini Tuhan mau berkata, kamu mau terus duduk dan tidak terlalu capek atau mau berdiri? Apalagi jalan lebih capek lagi. Seringkali orang berkata, saya lebih enak begini. Iya, saya tahu, saudara.
Kalau dalam kebaktian tidak atau dalam pelayanan tidak ada saudara acara berdiri dan jalan, saudara, ada tantangan. Hari-hari ini kami sedang berdiri, saudara, menghadapi segala macam, saudara ya, tantangan. Satu rumah singgah kami, bantu doa, satu rumah singgah kami ditutup. Anak, kami berdiri di Cibubur sana, saudara ya. Dan saudara, ada 500 anak yang sudah dimenangkan. Tapi Januari ini, itu rumah saudara ya, sudah ditempelin semuanya, saudara, spanduk-spanduk. Saudara, dan diserbu saudara, dan mereka berkata tutup atau kami hancurkan. Saudara, kalau kami tidak berdiri, kalau kami sekedar melayani duduk-duduk di antara orang Kristen, itu tidak perlu terjadi, betul kan? Kami tidak perlu menghadapi itu, saudara. Tapi pada waktu kita berdiri, energinya memang lebih banyak, resikonya lebih banyak. Dan bukan cuma itu. Waktu Tuhan berkata jangan cuma berdiri, tapi mulai jalan, bikin sekolah. Saudara, nanti Juni ini kami harus, saudara ya, untuk membuka buat SMP dan SMA. Karena SMP dan SMA-nya sudah kami terima. Muridnya sudah ada sekitar 100 orang. Tapi saudara, gedungnya belum jadi. Mau gak mau kan naik kelas nih, tambah kan. Jadi mau gak maunya harus pindah. Banyak orang tua murid yang nanya, ini gedungnya selesai enggak nanti Juni? Saya bilang selesai. Ada duitnya, ada di surga tapi. Sampai kontraktornya nanya, ini gimana? Karena sebenarnya kami tidak ada uang sama sekali. Sama sekali. Ini mau diterusin terus. Kok tidak nyetor duit? Nah, dari surganya belum disetor, bagaimana? Saudara, untuk menyelesaikan ini butuh uang miliar. Saudara, 4 miliar lagi itu hanya untuk menyelesaikan SMP dan SMA. Belum gedung tengah. Gedung tengah harus ada karena itu standar dari pemerintah. Harus ada aula. Ya kan, kalau saudara punya sekolah, tidak punya aula kan tidak boleh, saudara ya. Harus ada aula dan sarana olahraga. Jadi gedung di tengah harus juga dibuat. Dan itu juga belum mulai, saudara. 4 miliar ini baru SMP dan SMA-nya, saudara. Nah, ini sisanya yang belum tertutup. Saudara, dan kami sudah berkata, ya, karena kami harus berjalan. Tidak mungkin bikin SMP, SMA terus mandek di tengah jalan. Tidak bisa, kami harus berjalan. Dan berjalan itu uang, resiko, tenaga. Saudara, saya mau berdoa supaya saudara berkata, bahwa aku berdiri dan berjalan. Walaupun itu lebih meletihkan, walaupun tantangannya lebih besar. Ya, orang duduk, ya tidak mungkin kesandung. Orang berdiri, orang jalan bisa tersandung, betul? Ada begitu banyak hal. Tapi kita tidak mau jadi orang lumpuh kan? Saudara, dan orang ini tidak berhenti sampai di situ loh, saudara. Setelah dia bisa berdiri, berjalan, dikatakan dia melonjak, betul? Saudara ya, kita lihat saudara ayat 8, ia melonjak, betul? Saudara, kalau saudara lihat grafik, ya grafik apa saja saudara, kalau namanya segini, itu tidak melonjak. Tapi yang disebut melonjak kalau tiba-tiba grafiknya set naik, betul kan? Saudara, kalau di bursa efek atau apa saudara lihat set terus dibilang, nah ada lonjakan, saudara ya. Nah saudara, ini kekristenan kita ini hari-hari ini Tuhan bilang, nak tidak cukup kalau kamu cuma naik dikit-dikit udah gak zamannya, tidak keburu. Kenapa? Karena Alkitab berkata iblis sedang melipat gandakan pekerjaannya. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dan kalau saudara pelajari kata melipat gandakan, ini bukan perkalian loh saudara, ini di-expand, dipangkat. Jadi iblis ini sedang memangkat. Kalau dulu dia kerja 7 pangkat 2 atau tidak tahu 7 pangkat berapa. Karena tidak dibilang kan, dipangkatnya keberapanya tidak bilang. Bisa pangkat 3. Bisa pangkat 10, pangkat 9, nah gawatlah saudara. Nah kalau iblis dipangkat, sedangkan saudara ini jalannya saudara ya, naiknya pelan-pelan, pelanlah Tuhan. Kalau dulu baca 1 ayat, 1 fatsal setiap hari, sekarang nambah 1 lah Tuhan. Ya. Kalau dulu ya saya doa setiap hari 10 menit, sekarang tambah 5 menit lah Tuhan, jadi 15 menit, sudah lumayan toh. Kalau dulu saya setiap hari ya cari engkau sungguh-sungguh baca Alkitab, dengerin kaset khotbah 2 jam, sekarang tambahlah 2 jam setengah, cukuplah Tuhan. Tuhan bilang, nak, kalau modalnya kayak kamu ya, dunia udah keburu habis. Ya. Ini butuh waktu yang namanya melonjak. Melonjak. Saya berdoa supaya saudara nangkep. Jangan berkata tidak bisa karena kekuatan itu dari Tuhan. Tapi ini waktunya melonjak. Saudara, di dalam pelayanan, di dalam keintiman, di dalam kenekatan. Ya, kalau saudara dulu biasanya kalau mau apa-apa takut, sekarang harus nekat gitu loh, melonjak gitu loh saudara. Ya.
Kita pokoknya mau melonjak. Nggak tahu caranya gimana, kita akan melonjak. Saudara, dan kemudian tidak dikatakan cuma melonjak, saudara. Dikatakan lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka. Saudara, Tuhan mau berkata, ayo ikut. Ikut orang-orang yang kau lihat. Kau tahu bahwa orang-orang itu buat dampak. Ikut. Berjalan bersama, kejar. Jangan pernah berkata begini. Ya misalnya nih, ya saya mah ya, tanya ya, dibanding Pak Yusak jauh lah. Nggak mungkin lah bisa mengikuti beliau. Tapi dikatakan ikut. Betul? Ikuti mereka. Ini waktunya, ikuti. Ikuti. Saya bersyukur saya punya ayah yang dari kecil dia berkata begini. Kejar saya. Kejar saya. Ya. Dia bilang, nak, di rumah ini akan ada setiap hari pertandingan rohani. Kejar saya. Kalahkan saya. Dalam hal karakter, dalam hal baca Alkitab, dalam hal berdoa, dalam keintiman, kejar saya. Saudara, dan di rumah saya juga seperti itu. Saya bilang, kejar kami, ayo kejar. Saudara, dan saya bersyukur, saudara ya, kami terjadi saingan ketat, saudara ya. Kejar mengejar yang luar biasa, saudara. Saya bersyukur. Ya, saya tidak bisa berkata bahwa saya sudah menyaingi ayah saya. Enggak, saya tahu siapa dia di depan Tuhan. Saya tahu kesetiaannya. Tapi setidak-tidaknya, saya bisa, saudara ya, merasakan keintiman seperti yang dia rasakan. Saya bisa merasakan, saudara, ya, apa yang Tuhan taruh di hatinya, saya juga bisa nangkap. Saya bersyukur juga dengan anak-anak saya. Anak-anak saya baru umur 11, mau 12, saudara ya, dan umur 10. Saudara, mereka ngejar. Mereka sehari baca 5 fatsal, ya. Mereka coba kejar. Mereka pengakuan. Mereka melihat iblis lebih tajam dari saya, ya. Melihat Tuhan lebih, sampai saya bilang sama anak-anak saya, waduh, ini persaingan ketat. Saudara, dan dikatakan selanjutnya, melompat-lompat serta memuji Allah, saudara. Melompat ini bicara dari satu gunung ke gunung lain, saudara. Ada banyak gunung yang harus kita taklukkan. Ada banyak rintangan yang harus kita seberangi. Ada banyak sungai-sungai, saudara, yang harus kita, saudara, lompati. Dan saya berdoa supaya saudara bisa melompat, melompat, dan lompat. Ya. Ini bicara tentang orang lumpuh ini dan memuji Tuhan. Mulut, hidup kita semuanya berkata, thanks God. Orientasi kita itu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sekarang kita bicara tentang Petrus dan Yohanes. Saudara, dikatakan ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Saudara, saya bersyukur karena keajaiban ini, saudara, dimulai pada waktu mereka, Petrus dan Yohanes, punya tekad untuk mengambil waktu sembahyang. Saudara, kata sembahyang pertama kali keluar adalah pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Saudara, sembahyang ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya katanya identik dengan penyembahan. Saudara, nah, sembahyang atau penyembahan, banyak orang berpikir ini bicara tentang berbahasa roh, ada apa-apa selesai. Tidak, saudara. Sembahyang atau penyembahan itu bicara tentang, saudara ya, yang namanya hidup ini mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Saya mau ungkapkan sedikit yang namanya penyembahan atau sembahyang. Saudara, tidak ada orang yang bisa untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal kalau tidak dia begitu menyintai Allahnya dan begitu mempercayai Allahnya. Jadi sembahyang bukan lahir dari sekedar kata-kata, tapi lahir dari cinta, lahir dari kepercayaan yang begitu solid dengan Tuhan. Saudara, kata sembahyang itu juga berarti, saudara, membuat Tuhan menjadi Tuhan dan kita ini tidak punya hak apa-apa. Kita mau taat total. Hidup ini orientasinya Tuhan. Saya selalu pakai istilah, tidak penting perasaan kita, penting perasaan Tuhan. Tidak penting maunya apa kita, yang penting maunya Tuhan. Tidak penting, saudara ya, kata saya apa ini tidak penting ya. Yang penting kata Tuhan apa, betul? Ini artinya sembahyang, saudara. Pada waktu saya di Amerika, saudara, wah, iblis serang banyak hal. Tapi salah satunya, saudara, itu saya ke sana pelayanan, saudara ya.
Dan saya bersyukur saudara, dari awal Tuhan buat lawatan yang luar biasa. Kami baru mulai nyembah saudara ya, dan hadirat Allah sudah kencang sekali. Tuhan bilang masuk dalam peperangan, saya ajak masuk dalam peperangan. Nah saudara, malam itu rupanya iblis tidak suka. Saudara, dan saya ketemu dengan 3 roh. Jadi saya tidur jam 3 waktu Amerika ya, saya kaget. Karena di ranjang saya, di sebelah ranjang saya itu berdiri 3 pria. Pakai jas model mafia yang panjang tapi keren banget gitu saudara ya. Pokoknya dasinya komplit semuanya saudara. Dan saya kaget sekali, tapi saya tahu itu roh, saya tahu jelas. Tapi saudara jujur ya, saya mau berkata, saya belum pernah lihat pria-pria seganteng mereka. Saudara, ini ganteng saudara ya. Ini yang namanya kesempurnaan itu hampir-hampir ada saudara. Mulai dari badannya sempurna banget, bajunya sempurna banget saudara ya, matching banget lah saudara ya, dan oke banget saudara ya. Terus kemudian mukanya juga cakep banget saudara. Gabungan antara orang Yahudi Barat campur semuanya. Kalau sudah tanya mukanya kira-kira kayak gimana, gabungan Tom Cruise dan semua para bintang film yang cakep. Digabung jadi satu, jadilah 3 produk yang terbaik istilahnya saudara. Nah saudara, mereka melihat saya dan saya melihat mereka. Saya tahu roh ini saudara ya. Dan kemudian roh ini tuh tidak ada saudara. Perang itu tidak. Saudara, mereka tidak berkata awas ya atau gitu. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kalau kita lihat setan selalu lihatnya ya model genderuwo, nenek lampir ya, Dracula gitu saudara ya. Terus mukanya anjing, ada ekornya gitu ya. Saudara, maaf kata ya, yang begitu-begitu itu roh tingkat bawah saudara ya. Itu kerocok saudara ya. Itu roh-roh ciptaan iblis setelah dia jatuh dalam dosa. Betul, itu ada. Tapi itu roh-roh kecil atau roh-roh masih di dalam level yang bawah, ciptaan iblis setelah mereka jatuh dalam dosa. Tapi kalau roh-roh yang tertinggi itu keren-keren. Kenapa? Karena itu mereka adalah malaikat yang jatuh. Dan ini adalah ciptaan Tuhan, saudara. Dan ciptaan yang hampir sempurna. Karena dikatakan Lucifer itu adalah ciptaan yang terbaik di antara semua malaikat. Jadi ini belum ketemu Lucifernya nih saudara ya. Lucifernya pasti lebih ganteng lagi saudara ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini jelek-jelek. Oh, ciptaan Tuhan yang sempurna kata Alkitab. Saudara, dan itu begitu luar biasa saudara. Dalam tanda kutip saudara. Kemudian Tuhan ngomong sama saya begini. Orang Kristen siap sebenarnya, walaupun tidak semua, tapi banyak yang siap untuk menghadapi tekanan dan serangan iblis. Tapi apakah orang Kristen siap untuk menghadapi pikatan iblis? Saudara ngerti maksud saya? Beda antara serangan dengan pikatan. Saudara, dan pada waktu saya tatap yang pertama saudara ya. Saudara, yang pertama ini namanya cinta akan diri sendiri. Wow. Itu hawa keegoisannya ya. Kayak ditiup gitu ke saudara, kayak berkata, kamu layak dapat yang lebih bagus ya. Masa suamimu ya cuma beginikan kamu? Masa itu ya, lu kerja gak dapat apa-apa semuanya buat Mahanaim. Itu kayak semua keegoisannya ditiupkan. Itu bukan menyerang saudara loh, itu ngipasin saudara. Ngerti maksud saya? Itu ngipasin saudara. Kayak semuanya berkata, aduh gitu ya. Kamu ini udah gak pantas lah khotbah di antara 10-20 orang. Lu ini udah lebih tinggi dari itu. Ribuan levelmu. Pokoknya ini semua hal yang bisa ditiupkan saudara ya. Dan seolah-olah dia memihak sama kita. Ini yang pertama. Mengasihi atau mengasihani atau egois. Gak tahulah, pokoknya roh itulah saudara. Saudara, yang kedua ini cintakan uang. Seolah-olah dia mau berkata, dunia ini punya begitu banyak kebaikan. Materi, uang, mobil, prestise. Semua mamon lah saudara. Dia coba. Dia bilang, kamu ngapain hidup kayak begini? Cuma khotbah, ngurusin pemulung. Padahal kamu bisa dapat ini, dapat ini. Itu kayak dia tiupin. Yang ketiga saudara, itu namanya nafsu. Segala sesuatu yang membuat saudara bernafsu. Bernafsu itu jangan berpikir lihat perempuan atau lihat laki terus wow gitu ya. Enggak.
Nafsu itu membuat saudara misalnya pengen marah, atau pengen dikasihi, atau pengen dibela. Nafsu juga saudara punya hobi tertentu dan ngotot pengen dapat itu. Saudara, semua yang ingin namanya memuaskan nafsu. Saya lihat itu ya, karena saya tahu itu karena anugerah Tuhan dilindungi. Kayaknya hawa mereka itu tidak bisa nyentuh saya tidak bisa nyentuh mereka. Ada satu batas yang jelas, saudara. Dan kemudian mereka cuma tatap saya dan berkata begini. Mereka tidak berkata kami, karena mereka saling egois satu sama lain. Mereka berkata gini, aku sama-sama ngeluarin hawa seperti itu. Sekali lagi kalau di alam roh itu mereka tidak ngomong sudah dari mulut ya, tapi dari mata. Mereka berkata, aku akan rusak semua gereja, semua yayasan, semua anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, dengan nafsu. Ya mereka sebutin, dengan nafsu. Dengan cintakan uang. Dengan cintakan diri sendiri. Lihat keluarga-keluarga Kristen. Gereja-gereja. Pelayanan-pelayanan. Semuanya akan jatuh di bawah kakiku. Ngeri saudara. Setelah itu mereka hilang. Pada waktu mereka hilang, saya berkata, Tuhan, saya tahu tidak ada manusia yang tahan ngadepin mereka. Saudara, saya masih bisa rasakan kok. Walaupun itu tidak kena sama saya. Seolah-olah itu masih ada tiupan yang berkata, lu ngapain sih kayak gitu? Mendingan lu makin cantik, facial kek, nikmatin hidup kek. Gitu ya. Itu hal-hal kecil yang saya rasain banget. Kayak seolah-olah itu kalau saya tidak dilindungi Tuhan ya. Kayak tiba-tiba berkata, ya ngapain ya? Gue capek-capek ngurusin pemulung, ya kerja, ya, nggak ada yang ngupahin juga. Saudara, nggak pernah buat saya, buat apa? Kalau tidak benar-benar saya dijagai, saudara, itu sesaat orang gampang banget. Nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Dan iblis tahu waktu saya di Amerika, saya bersyukur sudah selama di Amerika, itu saya khotbah di gereja-gereja ya, semua gereja memberikan semua persembahannya itu langsung ke Mahanaim. Jadi mereka berkata, Bu, kami tidak mau kasih ibu berapa, kami cuma mau bahwa seluruh persembahan kami, seluruh kolekte, bahkan perpuluhan minggu itu kami kirim semua ke Mahanaim. Jadi tidak lewat tangan saya aja, tidak saudara ya, nyentuh aja tidak saudara. Tapi itu berarti juga saya tidak dapat apa-apa, kan begitu kan saudara ya, sama sekali karena tidak lewat sama saya kok saudara. Memang kami dapat cukup banyak, hampir 40.000 sekian saudara ya. Semuanya masuk, mungkin total bisa sampai 5 kalau dengan uang, dengan emas. Tapi semuanya itu tidak lewat saya, semuanya ke Mahanaim. Nah iblis tahu, iblis dengan berkata, lu ngapain? Lu yang khotbah siang, pagi dan malam, capek di sini, lu dapat sesen juga kagak? Lagi ngapain di sini? Tapi untung itu yang namanya perlindungan Allah yang membuat saya waras sewaras-warasnya lah. Saya tahu bahwa saya lakukan buat Tuhan ya, dan bukan buat yang lain. Cuma saya mau berkata, itu begitu tipis. Dan saya berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau, siapa sih yang bisa tahan? Siapa yang bisa tahan? Terlalu menggoda, seolah-olah benar semua. Dan Tuhan berkata, hanya dengan engkau menjadi penyembah atau orang yang sembahyang terus, hanya menjadi orang yang terus memuasapkan hidupmu pada Tuhan, membuat orientasimu kepada Tuhan, yang kau selalu bisa berkata, tidak penting perasaanku, tidak penting apa yang ku katakan, tidak penting kebutuhanku, kebutuhan Tuhan yang penting, perasaan Tuhan yang penting, perkataan Tuhan yang penting. Itu yang membuat engkau mengalahkan ini loh, para dedengkot, ya, atau saudara iblis tingkat atas. Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara mengerti, keluarga-keluarga pecah gara-gara ini, karena semua akan membela dirinya sendiri. Gereja-gereja pecah gara-gara ini. Saudara, pelayanan-pelayanan habis, tidak ada kuasanya gara-gara ini. Ya, saya berdoa saudara mengerti. Saya berdoa supaya saudara waspada. Saudara, saya bersyukur saudara, Petrus dan Yohanes tidak memberikan sedekah, tapi dia berkata, lihat kepada kami. Saudara, artinya dia berani berkata, teladani kami. Apa yang dari kami ini akan mengalir, merubah dan mengubahkan hidupmu.
Saudara, ada banyak orang pelayanan, tapi dia tidak pernah berani berkata, teladani kami. Paulus berani, mereka juga berani, lihat pada kami. Yesus juga berkata, belajarlah kepadaku. Kenapa? Karena dia tahu ini hidupnya, dia udah beriin tahu. Jadi bukan yang namanya pelajaran itu tidak cuma begini, set keluar ke orang, tidak lewat dia. Tapi semua pelajaran lewat dulu ke dia lakukan, baru dia salurkan ke orang lain. Ada dua, saudara, jenis. Yang satu cuma pemberita. Pemberita ini tidak ngalamin. Yang satu saksi. Saksi ini mengalami. Saudara mau jadi pemberita atau jadi saksi? Hanya saksi yang berkata, lihat kepada kami. Belajarlah atau ikuti teladanku. Saudara, dan kemarin saya dapat mimpi, saudara, kemarin pagi. Saya tuh hari-hari ini melihat begitu banyak luka ya, di gereja Tuhan, di orang-orang Kristen, saudara ya, keluarga-keluarga yang luka, orang-orang yang jiwanya luka. Saya sedih. Saya bilang gini, Tuhan, ya, saya tuh pengen sekali untuk orang-orang ini sembuh. Nah, sebelum tidur itu yang saya doakan lah. Karena saya banyak konseling hari-hari ini, saya lihat begitu banyak luka, saya mulai bilang, Tuhan, saya pengen membawa kesembuhan, pemulihan buat orang-orang ini. Terus tidak tahu kenapa malamnya Tuhan kasih saya mimpi, saudara. Di depan saya itu ada banyak orang yang sakit. Sakitnya macam-macam deh. Ada yang kudisan, ada yang tidak bisa jalan, ada yang gatelan, ada yang macam-macam lah. Pokoknya paru-paru tidak bisa nafas, sudah segala macam. Pokoknya sakit semuanya. Di depan saya ini ada segala macam obat komplit. Mungkin jumlahnya ribuan atau jutaan, saudara ya. Jenisnya loh, bukan jumlahnya, tapi jenisnya. Jadi jenisnya ini bisa ribuan, banyak sekali. Terus saya tuh ngomong gini, Tuhan ini ajarin aku dong, supaya tahu obat ini buat si ini, obat ini buat si ini, gitu ya. Saya bilang itu, ajarin aku. Itu di mimpinya nih, saudara. Terus dia bilang begini, itu cara dunia, caraku enggak seperti itu. Terus saya bilang, caramu seperti apa? Itu obat ya, minum satu-satu, gitu ya. Biarkan bereaksi dalam hidupmu, maka kamu tahu obat apa cocok untuk orang mana. Saya mikir ribuan obat nih, cobain satu-satu. Terus meleklah saya, ya. Terus saya bilang, itu selesai saya doa, Tuhan ini mimpi apa sih? Tuhan bilang, bukankah firmanku itu obat? Kalau saudara pernah baca bukunya Derek Prince, dikatakan firman Tuhan ini adalah obat yang harus diminum tiap hari. Dia bilang, firmanku ini obat. Dan Tuhan bilang, kamu tidak bisain. Ya. Kamu cuma bilang, comot firman Tuhan. Misalnya ada orang miskin, lagi butuh duit. Terus saudara ambil comot, percaya saja, kasih ke orang. Percaya saja. Gitu ya. Dia bilang, itu tidak akan berubah. Tapi pada waktu kamu pernah ngalamin sendiri. Bagaimana kamu ngadepin hidup ini mepet dengan uang. Dan kamu berhasil keluar dari situ dengan iman. Kamu ngerti persis iman itu artinya apa menghadapi kesulitan keuangan. Baru kamu akan tahu persis dan bisa memberi obat. Saat itu saya ngerti, pantas Tuhan bilang, lihat kepada kamu. Karena obat itu, saudara, tidak kita bisa ambil kasih, tapi harus kita biarkan keluar dari hidup kita. Setelah kita tahu persis reaksinya. Saudara bisa gampang ngomong sama orang, mengampuni. Coba deh kalau saudara disakiti terus-menerus gitu ya. Caramu ngomong akan berbeda. Karena saudara tahu tidak semudah itu untuk mengampuni. Saya berdoa supaya saudara akan menjadi Petrus dan Yohanes. Atau jadi orang yang berubah. Melonjak, melompat-lompat. Mengikuti kegerakan ini. Ya. Dan kita akan sama-sama mencapai garis akhir. Dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa.